Bulan ini judulnya adalah I'm In. Katakan sama-sama I'm In. Maksudnya apa? Bahwa kita dipanggil dan kita mau menjawab panggilan Tuhan. Bahwa saya tahu saya dipanggil dan saya mau bilang ini aku Tuhan. Pakailah aku. Kenapa? Bagus narasinya. Karena kita diciptakan untuk lebih dari sekedar percaya kepada Tuhan. Itu dia. Karena saudara dan saya diciptakan untuk lebih daripada sekedar percaya. Kita dipanggil Tuhan. Dan saya harap kita mau bilang, I'm in God. Saya mau ada di dalamnya. Sepanjang minggu-minggu lalu kita belajar ini bahwa kita dipanggil bukan sekedar percaya, tapi kita dipanggil untuk menjadi disciple, jadi muridnya Tuhan. Pastor Chris share ini, dia judulnya Follow Me, menjadi murid Kristus. Minggu lalu, Pastor Buhe, saya panggilnya begitu. Being influencer, menjadi orang yang bisa berdampak buat orang lain. Bawa pengaruh yang baik buat orang lain. Bukan sekedar percaya, tapi berpengaruh buat orang lain. Mungkin lewat Instagram saudara, lewat WA saudara, lewat broadcast saudara. Saudara bisa jadi pengaruh buat orang. Mungkin lewat hidup kita, lewat banyak hal. Dan kali ini saya mau share tentang being servant. Menjadi pelayan Tuhan. Ya, ini yang akan saya sampaikan. Nah saudara, suatu kali ada orang lagi frustasi, lagi pengen mengenal Tuhan, lagi pengen mengenal arti hidup ini lebih lagi. Dia jalan-jalan ke hutan, sambil berdoa, sambil merenung apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan dalam hidup ini. Lagi dia jalan, dia lihat seekor serigala yang jelek banget. Serigala yang udah gak jelas bentuknya karena kakinya sudah putus, kupingnya putus, mungkin habis berantem dan semuanya. Buduk semua, tapi hidup saudara. Jadi bilang, aduh kasihan banget makhluk ada kayak begini ya. Udah jelek hidup lagi. Dia melihat semuanya dan aduh kayak apa, kenapa Tuhan tuh begitu sih? Kenapa Tuhan tidak adil? Lalu gak lama dia lihat ada seorang singa yang sangat bagus datang mendekat. Wih dia ngeri lihat singa ini. Dia ngumpet, dia lihat singa ini bawa sebongkah daging. Dia datang mendekati serigala itu. Dia pikir serigala ini bakal dihabisin sama singa ini. Ternyata sang singa ini datang membawa bongkah daging dikasih kepada serigala ini. Sehingga serigala tuh bisa makan. Serigala tuh susah jalan tapi dia bisa makan karena singa ini yang anterin makanan buat dia. Orang ini yang tadi bilang Tuhan tidak adil. Dia bilang oh Tuhan adil, Tuhan luar biasa. Tuhan itu kalau menciptakan dia akan memelihara. Tuhan tuh tahu menjaga dan mengasihi umatnya. Dan dia bilang, saya juga percaya saya pasti dijaga Tuhan seumur hidup saya. Yang setuju kata amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita pasti dijaga Tuhan, amin. Terus dia bilang begini, karena saya pasti dijaga Tuhan. Saya enggak usah cari makan kalau begitu. Saya percaya Tuhan akan kirim singa juga untuk kasih saya makanan. Dan sepanjang hari dia memutuskan gak mau kerja, gak mau cari makan. Dia tunggu Tuhan antar makanan buat dia lewat apapun juga. Tunggu gak ada yang datang. Dia mulai kesal. Dia mulai lapar, dia mulai lemas, tapi saya kasih ke Tuhan satu kali kesempatan lagi. Besok kirim makanan buat saya. Besok dia tunggu, tetap tidak ada yang datang. Akhirnya dengan lemas, sudah kesel, dia jalan cari makan ke desa. Sambil cari makan dia ketemu seorang yang bijaksana di desa dan dia cerita semua yang dia alami. Semua komplainnya tentang Tuhan. Dan dia bilang ini, Tuhan gak adil. Kenapa serigala yang gak jelas begitu dipelihara? Saya kok gak dipelihara? Kok gak ada yang kirim makanan buat saya? Kok gak ada yang melayani saya? Lalu orang bijaksana ini bilang ini, rasa saya kamu salah mengerti Tuhan. Kamu salah membaca pesan Tuhan. Dari cerita tadi, maksud Tuhan adalah ini, kamu bukan serigalanya, kamu singanya. Kamu bukan, Tuhan tidak punya rencana menjadikan kamu seperti serigala yang dilayani terus oleh singa. Tapi Tuhan menjadikan kamu seperti singa yang akan jadi berkat buat orang lain. Saudara, seringkali kita salah mengerti Tuhan. Kita baca Alkitab, kita salah mengerti Alkitab. Kita mendengar tentang gospel, kita salah mengerti gospel. Saya suka sekali kemarin ada pembinaan buat sekitar 30 anak muda biasanya di rumah saya. Dalam pembinaan itu, dalam tanya jawabnya mereka ada yang tanya begini, bagus sekali buat menurut saya. Gimana caranya om, suka gak sopan manggilnya om gitu ya, harusnya kan kak. Gimana caranya om, supaya kita tidak salah menafsirkan gospel. Supaya jangan sampai kita terjebak dalam ekstrim tertentu dalam mengerti gospel. Nah saya bilang gini, bagaimana caranya bisa mengerti gospel dengan benar.
Supaya jangan seperti orang tadi salah membaca Tuhan, salah mengenal Tuhan, salah mengerti firman, salah mengerti gospel. Gimana kita bisa mengerti gospel dengan benar? Nah kalau saudara mau mengerti gospel dengan benar, saudara mesti tahu bahwa gini loh. Gospel itu punya esensi yang terdiri dari 4 bagian. Ini nggak boleh dipilih satu-satu, nggak boleh dipisah. 4-4-nya inilah isi dari gospel. Yang pertama penciptaan, kedua kejatuhan, 3 penebusan, 4 pemulihan. Itu isi dari gospel. Nanti saya akan jelasin buat saudara. Kita baca sama-sama dulu. 2, 3. Penciptaan. Sama-sama ya. 2, 3. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan. Sekali lagi. 2, 3. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan. Sekali lagi biar ingat. 2, 3. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan. Ada yang bilang 5. Ya mirip-mirip lah. Tapi saya pikir 4 aja supaya saudara nanti kalau ujian lulus. Amin saudara. Habis ini ada tesnya. Nah kalau saudara lihat ini penciptaan maksudnya apa? Jadi pesan dari gospel, pesan dari Tuhan. Tuhan mau bilang ini loh. Pada awalnya saudara dan saya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita digambarkan mewakili Allah seperti Allah. Dan kita diciptakan bukan untuk jadi pajangan di lemarinya Tuhan, tapi Tuhan ciptakan untuk mengelola bumi. Untuk hidup bersama Tuhan, memerintah bersama Tuhan. Menjaga apa yang Tuhan ciptakan ini, mengelolanya supaya nama Tuhan dimuliakan, kita juga makin dewasa, kita berkarya, dan kita bisa jadi rekan sekerjanya Allah. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tapi pelajaran esensi yang kedua adalah gini. Karena dosa semuanya berantakan. Karena dosa, karena kejatuhan dalam dosa semua rencana itu hancur. Mungkin ada yang bilang gini, wah Tuhan gak adil. Adam yang dosa kok kita ikut jatuh. Oh saudara gini loh. Adam itu bukan saudara manusia pertama. Adam juga menggambarkan kita. Maksudnya apa? Jadi kalau saudara dan saya jadi Adam, kita juga akan lakukan hal yang sama. Kita juga akan gagal taat, gagal setia sama Tuhan. Bahkan cenderung memberontak sama Tuhan dan rencana Tuhan berantakan semua. Dan karena berantakan dan kita nggak bisa memperbaikinya, Tuhan perlu menebusnya, itu yang ketiga. Dengan cara apa? Yesus datang, Tuhan sendiri datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita bisa diampuni. Kenapa kita perlu ditebus? Karena sebaik-baiknya kita, tetap ada kelicikan di dalamnya. Sebaik-baiknya saudara dan saya, tetap ada ketidaktulusan di dalamnya. Kalau saudara share, kita share boleh. Yuk saya jamin hampir setiap hari ada kelicikan di hati kita. Waktu kita berbuat baik pun, ya kadang-kadang kita lakukan karena pengen dipuji. Kita berbuat baik, kadang-kadang kita lakukan supaya kita dipercaya lebih. Jadi ada ketidaktulusan. Kenapa? Dasarnya manusia begitu. Karena itulah kita nggak bisa menebus diri kita sendiri. Karena sebaik-baiknya kamu, ada cacatnya di situ. Sebaik-baiknya saudara, ada dosanya di dalam kebaikanmu. Setuju? Karena itu Tuhan memilih untuk menebus kita. Dia tahu kita nggak bisa menebus diri kita sendiri. Dia yang datang untuk menebus kita. Itu yang ketiga. Nah orang seringkali cuma sampai yang ketiga. Atau bahkan orang cuma tahu yang ketiga. Pokoknya gue udah diampuni untuk gue masuk surga. Diampuni dari mana? Mana gue tahu. Pokoknya katanya gue berdosa. Tuhan ampuni gue masuk surga. Terus apa? Udah selesai. Cuma sampai ketiga. Itu yang membuat kita salah mengerti Tuhan. Salah mengerti gospel, kita jadi Kristen yang tidak berfungsi, Kristen yang tidak jadi berkat buat banyak orang, Kristen yang ekstrim. Oke? Ada yang keempat, pemulihan. Apa maksudnya pemulihan? Setelah ditebus, tujuan ditebus supaya saudara dipulihkan. Bukan cuma supaya selamat, tapi dipulihkan. Dipulihkan kemana? Ke yang pertama, kembali pada rencana Allah yang semula. Amin.
Saudara kembali dipulihkan dalam rupa Allah. Saudara kembali dipulihkan bisa hidup bersama Allah. Saudara dan saya kembali dipulihkan bisa jadi rekan sekerja Allah. Bisa hidup bersama Dia dan memerintah bersama Dia. Bertanggung jawab atas dunia ini, bertanggung jawab atas bumi ini. Dan memuliakan Tuhan di dalamnya jadi berkat buat banyak orang lain. Amin. Itu gospel. Nah, coba sekali lagi renungkan. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan. Empat-empatnya itu gospel. Jangan pilih satu, jangan dikurangin satu. Ditambah jadi yang kelima sebenarnya ada kesempurnaan nanti waktu Tuhan datang. Tapi sudah ini pemulihan sudah mewakili kesempurnaan kalau menurut saya. Empat ini. Coba renungan baik-baik. Inilah gospel, inilah rencana Allah dalam hidup saudara. Jadi saudara dan saya tidak cuma dipanggil buat percaya. Enggak cuma dipanggil buat diampuni, tapi dipanggil buat dipulihkan juga. Kembali pada rencana Allah yang semula, yang setuju kata amin. Jadi ini dia. Saya pakai kata saya supaya ini jadi pribadi buat saudara. Tolong dong, udah maju. Oke. Gospel memulihkan saya kembali dalam rencana Allah yang semula. Coba baca sama-sama, 2, 3. Gospel memulihkan saya kembali dalam rencana Allah yang semula. Apa itu? Hidup bersama Tuhan, memerintah bersama Allah. Gaya pemerintahannya kayak apa Pak? Wah saya nanti pakai mahkota dong. Pakai gayanya gimana? Kayak jenderal gitu. Gaya pemerintahannya kayak hidup Tuhan Yesus di dunia ini. Melayani yang lain. Melayani sesama. Bukan perintah-perintah tapi melayani. Amin. Nah, coba lihat ini. Kita dipulihkan jadi apa? Dipulihkan dalam rencana Allah tuh gini. Saya diangkat jadi anak Allah. Kita kembali jadi anak Allah. Yang kedua, kita kembali dijadikan menjadi anggota dari tubuh Kristus. Kalau perjanjian baru bilang itu. Dijadikan anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, kita dikembalikan pada tujuan Allah yang spesifik. Tujuan Allah yang spesifik buat saudara. Coba kita lihat satu-satu. Kita dijadikan anak Allah. Katakan saya dijadikan anak Allah. Lagi saya dijadikan anak Allah. Nah karena itulah Alkitab banyak bercerita kalau hilang satu dicari. Amin. Kenapa? Saudara anak. Orang kalau punya anak 5 atau 6 terus hilang satu. Dia nggak bilang ini, masih ada 5. Nggak apa-apa hilang satu. Enggak. Anaknya hilang satu dicari. Kenapa Tuhan sampai mencari? Kenapa Tuhan sampai menebusmu di atas kayu salib? Karena kamu anaknya. Saudara, jangan bandingin Tuhan sama gembala saudara di depan ini. Setuju? Jauh. Saya ini baru nge-gym pindah ke mana nih? Ted, nah, kan gak boleh sebut merek saudara ya. Ke Selfit. Saya minta maaf buat saudara yang nge-gym di sana dan saya tidak sapa saudara. Karena di situ saya baru menyadari betapa saya tidak kenal banyak dari saudara. Bahkan saya baru tahu. Ada satu wanita Rusia. Ternyata jemaat di sini sudah bertahun-tahun. Saya baru tahu. Gara-gara Koferi yang gede itu, yang dedek penguasa dari segala gym yang ada. Dia ngasih tahu, ini jemaat, yang ini juga jemaat. Nih, jemaat. Ada orang Rusia, jemaat. Saya bilang, selama ini diuk di mana? Karena dia kurang lancar bahasa Indonesia, saya coba bahasa Sunda. Duduk di mana? Dia bilang duduk di sana. Saya kok enggak pernah lihat ada bule. Jemaat bertahun-tahun. Ya ampun. Udah berapa lama? Saya pikir baru minggu lalu. Tahun sekian Pak sudah. Wah Masya Allah. Saya bisa nggak kenal saudara. Tapi bukan berarti saudara enggak penting di mata Allah. Karena Tuhan kenal saudara. Karena saudara itu anaknya Tuhan. Yang setuju kata amin. Dia kenal kita, dia mengerti kita. Kalau tadi pagi saudara jalan ke sini, saudara ke Seleo, kita mungkin gak ada yang tahu. Tuhan tahu. Saudara punya kesedihan tertentu, pergumulan, Tuhan tahu. Kenapa? Engkau berharga di mata Allah, engkau anak Allah. Yang setuju kata amin. Katakan saya dijadikan anak Allah.
Yang kedua, kita dijadikan anggota tubuh Kristus. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat ayatnya. Tapi tubuh bicara semua ini ada fungsinya. Ada jempol, ada jari semua. Dan waktu saudara tidak berfungsi, apa yang terjadi? Kalau tangan saya nggak berfungsi, maka yang terjadi gini. Dia lumpuh sebelah, betul ya? Kalau kaki saya nggak mau bergerak, kaki saya tidak mau berfungsi, dia lumpuh sebelah. Begitu juga saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menjadi tubuh Kristus tapi nggak mau berfungsi, kita membuat tubuh ini lumpuh sebelah. Amin. Mungkin ada bilang, tapi kan ada Pastor Andi bisa gantiin saya. Yang ketiga, saudara diciptakan dengan tujuan yang spesifik. Apakah saudara pernah lihat hidung gak berfungsi diganti sama jantung? Halo? Telinga gak berfungsi diganti sama paru-paru? No. Kenapa? Spesifik. Saya mungkin bisa sok pahlawan dan bilang, Tuhan, kalau dia gak mau baca Alkitab, dia gak mau bertumbuh, dia gak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Aku aja gantinya Tuhan, aku mau. Tuhan akan bilang gini loh, sorry bro, masa bro ya, maaf nak. Kamu berharga, kamu punya rencana spesifik, tapi yang ini itu buat dia. Yang ini bagian dia, gak bisa digantikan. Setuju? Seberharga itulah saudara dan saya. Seunik itulah saudara dan saya. Karena itu yuk kita belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini dan mau berkata, I'm in. Saya mau terlibat di dalamnya. Coba kita lihat ayatnya. Efesus 2 ayat 8-10. Ayat 8, tolong yuk. Ayat 8-9 itu bicara soal penebusan Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Katakan pemberian. Kenapa pemberian? Karena yang tadi kita bahas, gak ada satupun yang sanggup hidup baik tanpa dosa. Gak ada pun yang sanggup hidup baik tanpa niat yang salah. Amin. Setiap kita sebaik-baiknya selalu ada yang salah. Karena itu kita gak mampu selamat dengan kekuatan sendiri. Maka itu Tuhan beri sama kita. Makanya disebut grace, anugerah. Kasih Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan yang bilang, gue malah lebih radikal dari dia. Gue lebih sungguh-sungguh. Saudara, sesungguh-sungguhnya saya tetap ada cacatnya. Sesungguh-sungguhnya saya dalam ikut Tuhan tetap tidak layak sebetulnya. Jadi gak ada yang bisa bangga, gak ada yang bisa merasa lebih baik dari yang lain. Karena kita semua modalnya cuma satu, diampuni. Setuju? Semua modal kita sama, diampuni. Jadi jangan sombong. Tuh kiri kanan bilang, jangan sombong. Oke? Nah lihat ini. Kita diampuni ayat 10, nggak selesai kayak tadi sama dengan gospel itu ada 4 bagian. Begitu juga dengan lihat nih, nggak selesai sampai ayat 9, ada ayat 10. Karena, nah ini dia. Kenapa sih sampai Tuhan cari kita begitu rupa? Kenapa sih Tuhan sampai menebus kita begitu rupa? Karena kita ini memang buatan Allah. Saudara ini buatan Allah. Dijadikan anak Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan, saya pisah di bawah supaya saudara jelas. Melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita diciptakan Tuhan sudah tahu. Aku akan ciptakan bapak ini, aku akan ciptakan ibu ini. Untuk ini loh, pekerjaan baik. Tuhan tahu dia akan ciptakan Andi dengan fungsinya seperti ini, di kota ini, di tahun ini, dan akan menyatakan rencana Tuhan seperti ini, spesifik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10 kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk yang Ia mau. Sekali lagi, 2, 3. Karena diciptakan pekerjaan yang Ia mau. Amin.
Pekerjaan baik itu apa sih? Saya nggak bisa Pak khotbah kayak yang khotbah di depan. Saya nggak bisa nyanyi seperti yang nyanyi di depan. Oh enggak. Pekerjaan baik tidak selalu populer, tapi berharga. Pekerjaan baik yang Tuhan maksud tidak selalu terlihat, tapi berdampak. Amin. Saya punya pengalaman waktu saya belum bertobat, saya masih SMA, waktu itu masih lucu-lucunya. Maksudnya lucu yang menyebalkan begitu saudara ya. Nakal-nakalnya, saya sakit tipes tapi saya sudah harus bed rest, tapi saya manjat tembok, pergi main lagi sama teman-teman, akhirnya harus masuk rumah sakit. Waktu saya di rumah sakit nggak boleh gerak, ya kan, kencing harus diranjang, semua harus diranjang, kenapa? Begitu gerak panas naik lagi, diulang lagi masa pemulihannya, waduh nggak keluar-keluar rumah sakit, sudahlah saya diam di atas ranjang. Lagi diem nggak ada apa-apa, jam besuk siang-siang tiba-tiba seorang ibu masuk. Saya tahu ibu ini kenalan mami saya. Dia masuk, tapi saya enggak kenal dia. Dan kebayang anak SMA, datang ibu-ibu mau ngobrol apa? Masak-memasak, enggak nyambung saudara. Jadi suasananya awkward, saya ingat sekali suasananya awkward. Dan saya berharap ibu ini cepat pulang. Dan doa saya dikabulkan hari itu. Dalam 2-3 menit ibu ini pulang. Tapi kunjungan dia yang sebentar itu membawa kesan sampai hari ini buat saya. Dia datang, dia cuma tanya, gimana Andi, apa kabarnya, sakitnya gimana. Karena gak tahu mau ngomong apa, saya mau ngomong tentang tim nasional yang akan ketemu Irak, dia gak ngerti. Ya kan, dia mau ngomong tentang Arsenal yang harusnya diharapkan bisa juara, tapi kayaknya gak bisa nih. MC Manchester City yang jauh lebih kuat kayaknya, dia gak ngerti. Jadi akhirnya awkward, gak tahu nyambung, terus dia bilang nih, Tuhan berkati ya cepat sembuh. Boleh ibu berdoa, dia berdoa sebentar buat saya dan dia pulang kembali ke Antapani, ke Arcamani, ke rumahnya. Dia datang cuma buat saya, bukan karena, oh kebetulan ada keluarga saya juga, oh ada kenalan saya jadi sekalian. Enggak, dia datang khusus buat saya, udah gitu pulang lagi. Waktu dia pulang lega, suasana awkward hilang. Tapi kasih yang dia bagikan menetap di kamar itu. Saya ingat gak lama setelah dia keluar, saya nangis saudara. Gak tahu kenapa. Saya cuma merasa gini, kok ada orang mau mengasihi saya seperti itu. Kenal enggak, ini enggak. Yang kemudian saya kenal nama ibu ini adalah Ibu Ing, almarhum. Yang nantinya dia jadi pembimbing dari orang tua saya. Waktu adik saya narkoba, dia yang datang tiap hari untuk bacain ayat, tiap hari satu ayat buat buat adik saya. Yang kemudian waktu saya pacaran dengan yang tadi maju ke depan ini tadi pakai SpongeBob itu, kostum SpongeBob. Suatu hari waktu saya pacaran dia yang bimbing istri saya. Sehingga istri saya yang tadinya terluka karena latar belakang yang broken home dipulihkan. Mungkin ada yang bilang, minta duit kali Pak Andi. Saudara suka gitu deh sama pendeta. Dia bukan pendeta dan dia gak mau terima uang. Susah sekali untuk membuat dia bisa menerima pemberian kita. Bukan pendeta, bukan pengkhotbah yang hebat, tapi kunjungannya selalu diingat orang. Ada satu yang seumur saya, sampai hari ini masih kacau. Tapi suatu hari dia punya cerita, iya Ibu Ing mah gila. Gua lagi bolos tuh apa ya dulu bahasa, apa bolos itu ya? Mabal, gua lagi mabal, karena gele, Ibu Ing datang. Cuma ini, waktu semua panik kalau gitu kan gak mungkin, mau bu, kan gak mungkin saudara. Semua mau matiin, mau apa dia bilang, tenang. Ibu Ing tenang. Ibu cuma mau lihat kalian di mana. Supaya ibu bisa berdoa buat kalian. Oke ya, baik-baik ya, udah ya, ibu pulang lagi. Semua habis kita, besok dikeluarin orang tua dipanggil dan semuanya. Besok ketemu di sekolah, kayak gak ada apa-apa. Ibu yang tetap bersikap seperti biasa, baik. Dia memang cuma mau tahu anak-anaknya ada di mana. Dan supaya bisa mendoakan. Orang ini masih kacau sampai hari ini. Tapi dia juga tetap ingat kunjungan Ibu Ing. Waktu dia lagi Ngagele. Sederhana, tapi berdampak.
Dia keluar dari kamar saya merasa gini, kok ada orang punya kasih seperti itu buat orang yang dia tidak kenal. Halo? Melayani gak selalu bicara soal panggung. Melayani bukan bicara soal sesuatu yang terlihat. Melayani adalah melakukan sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita untuk mengasihi orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan saya percaya kita semua bisa. Pertanyaannya, apakah saudara mau mengatakan I'm in God? Saya mau ada di dalam panggilanmu. 1 Korintus 12 ayat 12-27 AMD. Alkitab yang mudah dimengerti. Jadi ini terjemahan udah macam-macam. Kalau nggak ngerti juga agak-agak pusing gitu ya. Udah AMD loh, Alkitab mudah dimengerti. Saya potong-potong ayat nih ya. Tanpa mengurangi artinya. Manusia hanya punya satu tubuh. Yang setuju kata amin? Kalau ada yang bilang saya punya dua pak, kita laporin ke rumah sakit saudara ya. Manusia hanya punya satu tubuh, tapi banyak anggota tubuhnya. Dan walaupun banyak anggota tubuhnya, tapi semua anggota tubuh itu masih tetap ada dalam satu tubuh ini. Demikian juga lah, seperti itulah kira-kira tubuh Kristus itu loh. Tubuh itu tidak terdiri dari hanya satu anggota, tapi dari banyak anggota. Tubuh Kristus itu enggak cuma satu one man show. Tubuh Kristus bukan tergantung sama satu dua orang yang hebat. Tubuh Kristus punya banyak bagian. Punya banyak anggota. Dan semua masing-masing punya fungsinya. Amin. Ayat berikutnya ayat 21 bilang begini. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, gua gak perlu lu. Kepala juga gak bisa berkata pada kaki, aku gak perlu kamu. Karena kalau kepala tanpa kaki itu horor. Ya kan? Itu menggali kubur kira-kira judul filmnya saudara ya. Kepala tangan, makanya kepala gak bisa bilang pada kaki, aku tidak perlu kamu. Kita semua saling membutuhkan. Ayat 22, dan sebaliknya anggota tubuh yang tampak lemah justru penting. Mungkin ada yang sini bilang, wah saya sih gak bisa pak tampil di situ. Saya kalau udah suruh naik panggung, baru tangga pertama udah keringetan. Tangga kedua groginya luar biasa. Tangga ketiga pingsan. Tapi saya mau beritahu sama saudara. Mata yang kelihatan apa yang? Kalau saudara ini, hidung saya, mulut saya, mata saya. Saya mau tanya, kalau mata saya nggak ada, apa saya mati? Ternyata enggak. Kalau mulut saya nggak ada, apa saya mati? Ternyata enggak. Tapi yang nggak terlihat apa? Jantung. Kalau jantung nggak ada, saya selesai. Setuju? Usus. Kalau usus semua ini diangkat, mau dipakai selang atau apapun, selesai. Setuju? Dengan kata lain apa? Apa yang tidak terlihat seringkali itu penting sekali loh saudara. Gereja gak tergantung, gereja belum tergantung sama yang kelihatan. Gereja tergantung juga sama orang-orang yang tidak terlihat. Tuhan pakai setiap kita dengan fungsinya masing-masing. Yang setuju kata amin. Dan Alkitab bilang ini, kamu semuanya adalah tubuh Kristus. Masing-masing kamu adalah bagian dari tubuh itu. Kalimat pertamanya ayat 27 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kamu semuanya adalah tubuh Kristus. Sekali lagi 2, 3. Kamu semuanya adalah tubuh Kristus. Katakan saya tubuh Kristus. Lagi saya tubuh Kristus. Oke. Coba saudara lihat ini. Bagaimana di CLCC ada banyak bagian. Ada banyak yang berfungsi. Coba kita lihat ini. Ada bagian keuangan yang kalau meeting, kayaknya meeting pelayanannya bukan ini, tapi mereka mengatur supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Bagian pembangunan, kalau yang sebelah situ bagian usher yang ramah menyambut kita sambil suka kita cuekin kan saudara. Shalom, selamat pagi, kita cuekin. Salam, kita biar enak aja, kotor. Enggak semua gitu, sini mau baik-baik saudara ya. Tapi lihat ini, semua punya fungsi, semua punya bagian. Yang membuat saudara datang ke sini dan merasa suasananya oke karena belum apa-apa. Selamat pagi, apa kabar? Saya tadi mau khotbah yang teriak, semangat kok. Semangat om, kurang sopan walaupun pakai om saudara ya. Tapi semangat om dan membuat saya hati, oke. Ada bagian baptisan, penggembalaan yang membaptis. Kalau saudara lihat, gak ada foto saya di situ loh. Mukanya cukup beda-beda, saudara lihat itu. Kenapa? Setiap kita punya fungsi. Ada kelas, fasilitator kelas yang menangani, ada macam-macam kelas di sini. Termasuk true love, pasangan-pasangan dilayani.
Kelas ini nggak cuma bicara ngajar, tapi yang ngatur pendaftaran, yang ngatur supaya orang bisa terbagi dengan baik, siapa fasilitatornya, mengingatkan, menjadwal, dan semuanya. Ada banyak bagian. Ada lagi ini kelas-kelasnya macam-macam, ada yang sharing, ada yang begini, ada yang mengatur semua. Ada kids, pelayanan anak. Saya harap saudara enggak marahin guru-guru sekolah minggu, amin. Pernah enggak saudara datang sama guru sekolah minggu dan bilang terima kasih sama mereka? Saya mau bilang tolong datangi mereka dan bilang thank you. Kenapa? Mereka enggak dapat apa-apa ngurus anak lu yang nakal-nakal saudara. Amin. Saya pernah coba praktek 6 bulan ngajar ngajar anak sekolah minggu. Saya pernah praktek. Semua kelas saya pernah ada di situ. Total 6 bulan. Waduh, susah. Suatu kali saya masuk kelas yang kecil, saudara, saya lagi khotbah ngajar. Yusuf itu, yang satu guling-guling. Yang satu loncat. Terus saya harus gimana? Khotbah terus pastor. Tapi mereka pergi. Khotbah terus. Jadi saya ngomong sama yang tersisa di depan. Tinggal 1-2 orang yang juga agak-agak sambil ada yang ngorong, ada yang apa. Ini gimana? 6 bulan saya stres, saudara. Tapi mereka punya panggilan buat anak, mereka bisa melakukan itu buat anak-anak. Amin. Yuk bilang thank you buat mereka. Kalau nggak ada mereka, anak-anak ini gimana dengar kisah tentang Tuhan dari kecil. Lebih besar dikit ada ini. Suatu kali ini betul-betul foto candid, bukan candid maksudnya. Saya waktu itu lagi beli kopi, tiba-tiba, halo om. Hey, beberapa saya kenal, beberapa saya tidak kenal. Lagi ngapain kalian? Kita lagi mendata teman-teman kita yang mau dimuridkan om. Wow. Beri tepuk tangan buat anak-anak SMA kita dong. Yang bener jangan-jangan kalian lagi ngegosipin om, ya kan? Saya lihat laptopnya apa, bener nama-nama anak-anak teman-teman yang lagi didata. Dan saya bilang foto ya, tapi kalian pura-pura gak lihat kamera, cuma susah buat anak zaman sekarang. Saudara mereka sadar kamera sekali. Di foto dan saya bilang ini, 10 tahun lagi kita foto lagi, oke? Kita lihat apa yang terjadi. Jangan-jangan one day kalianlah pemimpin-pemimpin gereja ini. Lalu kemarin, anak-anak bikin ini. Praise and worship di sini. Buat youth. Kalau ada om yang tanya ini, kenapa saya nggak tahu? Karena buat youth. Oke? Nah, di sini bikinnya, gaya mereka dan ada yang bagiannya ini bisa menyanyi, ada yang ngatur lampunya nyala, ada yang ngatur speakernya jalan, ada yang ngatur semua ini bisa, semua punya bagiannya. Mungkin ada saudara bilang, saya panggilannya bukan itu, saya ke masyarakat. Ini dia. Ada teman-teman kita yang punya panggilannya buat masyarakat. Itu Pastor Surya. Saya nggak tahu kenapa dia memang punya calling khusus. Dan saat ini dia lagi banyak menangani penjara. Saya punya pengalaman menarik sama Pastor Surya lagi nih. Kalau diajak meeting, suka susah saudara. Tapi kalau ada orang di penjara, cepat sekali Toto ada di penjara. Itu Surya. Kalau meeting, gue perlu ikut gak? Perlu Sur, perlu. Kan udah ada Jimmy, udah ada apa. Lu tetap perlu Sur, harus hadir. Oke deh, susah. Tapi sekarang sudah bertobat. Tadinya susah. Tapi kalau ada siapa, anggota home-nya pernah ada yang di penjara. Bisa Toto pekerjaan dia belum full time waktu itu. Tinggal, Toto ada di penjara. Dampingin yang di penjara. Menghibur yang ada di penjara. Itu Surya. Ini bukan penjara saudara ya, tapi dia suka pelayanan penjara. Ada bank sampah. Ini sudah pelayanan belasan tahun. Beberapa leadernya ada di kita. Foundernya ada di kita. Yang punya hati untuk menolong masyarakat. Supaya enggak terus hidup dalam banjir, kotor semuanya. Dan sekarang hari ini ada banyak pelayanan lain yang saya enggak bisa foto. Saudara enggak bisa tampilin buat saudara, waktu juga yang membatasi. Tapi ini menjadi pelayanan yang dapat penghargaan bank sampah nomor 1 di Indonesia hari ini. Dapat penghargaan dari negara lain. Diundang ke Norwegia. Sebentar lagi
leadernya yang suka jadi WL akan jadi pembicara di forum air, World Water Forum. Kalau salah minta maaf. Tapi forum air sedunia. Dia salah satu wakil Indonesia untuk bicara di depan kepala-kepala negara. Pernah khotbah di sini? Nggak pernah. Nah, maksud saya? Tidak selalu harus terlihat, tapi berdampak. Tidak selalu harus populer, tapi membagikan kasih dengan nyata. Kalau sudah lihat serigala yang buduk tadi, sama singa yang memberi makan, sudah melihat Tuhan lagi bicara sama saudara, yang sudah tangkap apa? Saudara serigala yang buduk, yang serigala buduk boleh angkat tangan? Kita dulu buduk, amin saudara. Amin. Tapi gospel memulihkan kita. Sehingga saudara dan saya dijadikan berharga di mata Allah. Singa yang bisa memberi makan pada banyak orang yang lain. Jadi berkat buat banyak orang yang lain. Hidupmu bisa berdampak buat orang lain. Yang penting apakah kamu mau mengatakan, I'm in Lord. Saya mau dalam rencanamu. Habis ini saudara akan dipandu untuk, ayo boleh isi apps pelayanan. Yuk lihat apps pelayanan supaya saudara bisa terlibat, saudara bisa apa. Kalau saudara digerakkan Tuhan, ayo. Pak, tapi saya nggak tahu. Coba aja saudara lihat, coba dulu. Nanti saya dijebak Pak, udah coba nggak bisa keluar lagi. Saya jamin dalam nama Yesus bisa. Bisa, karena kita nggak mau jebak-jebak gitu saudara. Orang kalau nggak punya panggilan, nggak dengan sukacita melayani, itu bikin pusing. Jadi don't worry, saudara saya nggak apa-apa. Saya lagi gini, nggak apa-apa, ambil waktu sampai Tuhan gerakkan hatimu, sampai engkau melayani dengan sukacita, sampai engkau melayani karena engkau merasakan kebaikan Tuhan. Jadi jangan takut dijebak, cobalah, nggak cocok udahan aja. Setuju? Coba, saya cuma berharap suruh menemukan panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidupmu. Saya berharap kita makin lama makin dewasa. Dan lihat bagaimana lewat hidup kita itu bisa jadi berkat buat banyak orang lain. Tadi selesai kebaktian, ada seorang ibu sudah senior datang sama saya. Ibu Ing yang Bapak maksud itu rumahnya di sini, suaminya ini kan? Iya, saya juga diberkati lewat dia Pak. Wow. Saya kalau sebut nama Ibu Ing, bukan pengkhotbah, tapi banyak orang nggak tahu kenapa. Pernah disapa lah, pernah dikunjungin lah. Dia pernah naik mobil, mobilnya pun ada yang kasih. Suatu kali saya tahu dia naik mobil, lihat ada orang-orang lagi nunggu angkot. Dia berhenti loh, ayo ada yang sejalan sama saya anterin. Dia anter saudara. Mobilnya pun gak cuma buat dia, tapi buat ayo. Dan orang yang naik mobil dia, dengar cerita tentang Tuhan dengan cara yang sangat natural, gak memaksakan, gak bawa-bawa agama, tapi cerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau saya lihat muka-muka saudara, saya percaya saudara juga akan melakukan hal yang lebih besar daripada itu. Amin. Saya harap saudara mau mengatakan I'm in. Saya mau dalam rencanamu Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita.